Destructive Phase. Match yang pertama kali ini. Match yang kedua di game pertama di mana Pahlevi sudah menutup Fanny untuk serang Persik. Dan sedangkan di sisi dari kanan udah ada Joy yang tidak akan dilepas untuk para pasukan dari Aura Fire. Fanny dan juga Joy yang memang tadi kami udah sempat bilang ini udah momen-momen shifting juga di mana para jungler yang biasanya memakai assassin ini udah mulai kembali lagi dengan adanya emblem baru juga yang sudah mulai hadir dan bahkan kemungkinan Fanny dari seorang Persik bisa aja kita lihat. Kita ngeliat match satu Fanny dari Super Ken kembali. Kemungkinan besar itu bisa juga terjadi dari sisi RRQ namun akan ditutup oleh Aura. Lebih respect dan tentunya respect band ke arah Franco sebagai pick over dari seorang Naomi. Yes. Wah ini kebetulan ya second picknya lagi diunggulkan banget. Karena yang pertama Fanny-nya udah dibuang, Franco-nya juga udah dibuang. Tapi kalau misalkan kita melihat dari kubu Aura Fire, mereka juga bisa menutup untuk satu hero yang akan menjadi combo yaitu adalah Angela. Itu dia. Sebenarnya bisa aja RRQ langsung mengamankan Link Angela di fase pick untuk pertama kalinya. Tapi dengan Angela dibuang berarti untuk saat ini mereka harus mempertimbangkan hero apa yang akan mereka bawakan. Yes, karena mungkin ada satu perhatian yang bisa kita lihat kalau misalnya permainan agresif dari Persik yang akan dikombinasikan dengan Angela itu tersebut itu akan cukup berbahaya. Karena aku lihat Persik walaupun dia kemarin tidak bermain di MPL, dia bermain di MDL, ternyata insting membunuhnya dengan assassin dia masih tinggi sekali loh Profesor. Killernya ya. Insting killernya tuh kacau loh menurut gua. Dia beberapa turnamen pre-season kemarin, bener-bener dia tuh bener-bener masih punya insting killer yang tinggi menurut aku. Walaupun terkadang tidak terlalu maksimum dengan gameplay dia. Mungkin karena scene dari MDL sendiri mungkin tidak ini banget ya. Tidak terlalu sekeras dari MPL sendiri. Tapi Uranus di sini yang kemarin juga sempat dibawakan sama Aura di game kedua ketika mereka bertemu dengan Dewa dan kelihatan di tangan Kimura. Ini yang menjadi Uranus yang bahkan di menit ke-10 aja udah cukup menyebalkan sih, Be. Iya, balik lagi dengan tempo permainan cepat berarti harus digarisbawahi. Teman-teman dari RRQ lebih fokus sama early game mereka, memperkuat bagaimana lini mereka mungkin dengan Cloud dan juga Kaja yang diamankan terlebih dahulu. Naomi, Kaja, dan Cloud win rate tinggi dari Skylar. Wow, ini bahaya banget sih menurut aku. Karena bisa dibilang dari Aura udah mulai harus memikirkan gimana caranya mereka mengantisipasi pergerakan dari split push seorang Cloud-nya Skylar. Karena Skylar itu adalah perbandingan Cloud yang safe. Dia pemain Cloud yang safe, walaupun punya beberapa item cukup tinggi. Tapi Cloud dia itu akan bermain lebih ke arah laning phase, split push. Dia bakal main samping, bakal main objektif. samping. Kalau misalnya kita bilang dia wingman, oke dia wingman. Karena balik lagi, permainan lane jauh bagi Cloud, apalagi ketika dia memegang penuh kendali itemnya, nggak akan ada yang mampu untuk menyentuh dia nantinya. Battle Mirror Image Blazing Duet yang ada bisa solo kill. Iya, kemungkinan malah bisa dibilang dengan permainan yang cukup hati-hati dari seorang Skylar ya. Ini bisa jadi satu hal yang perlu diwaspadai juga oleh Aura. Dan kalau ngelihat Hayabusa, kalau kita agak sedikit pergerakan dari sisi permainan Persik, kita bahas dari ini Persik ya. Persik itu dulu bermain Hayabusa dan sangat kuat banget, tapi kita lihat ada Naomi sedikit, first place Real Cup Season 2 Falcon, posisi M4 dengan Falcon juga di posisi yang kurang cukup baik, dan dia juara 1 M4 World Championship Myanmar Qualifier dengan Falcon. Nah, Profesor, kita kan dulu pernah mensandikan, dulu memang Tuan Muda sekarang kita manggilnya, udah gak bisa Bayi Macan lagi kan. Tuan Muda ini waktu itu head to headnya dengan Bayi Alia. Nah, dulu head to head compare-nya adalah Persik sangat kuat dengan Hayabusanya. Albert dengan Link-nya. Itu dia. Iya, jadi yang mungkin bisa kita saksikan di sini adalah salah satu dynamics terhadap seorang Persik. Melihat reason history dia itu adalah salah satu player Hayabusa yang cukup gawat permainannya. Plus dia juga tahu gimana caranya permainan dari Hayabusa ini dilawannya. Dan bisa maksimal. Tapi kalau kita melihat sedikit, gak cuma Persik ingat yang pernah bermain dengan Assassin seperti Hayabusa. Tapi kalau kita mungkin melihat dari list-list Assassin, masih ada Benedetta yang bisa dibawakan entah oleh Banana atau bahkan Persik itu sendiri. Betul. Mengingat bagaimana Persik pertama kali muncul, dia membawa Benedetta dan bahkan dia mainnya benar-benar liar sekali. Liar sekali sampai ke belakang-belakang dan itu insting yang ternyata gak turun ya. Iya.
aku agak cukup menarik di situ. Kenapa? Karena terkadang orang kalau misalnya Apalagi dia roamer, dia mantan roamer dulu. Iya. Dia mantan pemain roamer yang artinya dia tahu kalkulasi. kapan masuk, Kapan masuk dan mundur. kapan keluar. Seperti itu mungkin perhitungan yang sangat-sangat diperlukan bagi para pemain jungler. Ya, performanya cukup masih stabil dari Versik sendiri untuk Assassin ya, tapi Arlott akan ditutup memang respect juga dengan seorang Banana. Apakah Benedetta yang tadi sempat dibilangin sama KB ini bakal muncul, tapi Naomi tentunya ngelihat dengan adanya Franco yang udah ditutup sama Aura. Kita juga bakal melihat apakah Natalia di sini masih bisa untuk muncul di sisi dari RRQ sendiri. Melihat memang Hayabusa dari seorang Fan di sini yang kemungkinan kalau Natalia dilepas RRQ mereka bisa mengamankannya. Wah, kesimpulan quotes dari Hai ya, yang dimana adaptasi itu penting banget. Apalagi dia sekarang jadi roamer dan kebetulan hero-nya belum muncul. Yes. Iya kan? Yang sekarang akan dimunculkan. Sekarang akan dimunculkan, dia akan bermain seperti apa kita bakal melihat. Karena kalau Oke. ngomongin dari 3 yang muncul ini agak cukup individual. Opsinya ada Grok, Kufra, menurut aku ya. Dan sisanya mungkin ada beberapa hero yang akan dijadikan dia sebagai salah satu damage. Dan itu dia Kufra. Karena ada Pakito juga di sebelah kanan dari kubu RRQ dan Beatrix, hero dari Kabuki. Sama-sama 2 player yang sangat kuat dengan hero-nya masing-masing. Aha. Beatrix power di Kabuki, Cloud power di Skylar. Tinggal satu hero lagi. Dan Dan ini bisa di flex juga Pakitonya ke arah XP lane. Ini bisa Terry selalu. Bisa Terisla kalau misalkan mau durability. Karena versi itu juga permainan, dia juga cukup kuat dengan Pakitonya. Oke. Tapi kalau misalnya dengan adanya Uranus dan ingin bermain safe lane, mereka akan coba lempar Pakitonya ini untuk berada di XP lane. Agar tidak terlalu kalah catch up atau tidak terlalu kalah dengan laning phase yang dimiliki oleh seorang Uranus. Ya resikonya kalau misalkan Versik yang membawakan Pakito, di sana ada bouncing ball Ada daripada bouncing ball, betul. Kufra. Dan itu akan sangat merugi sekali, satu jab yang cooldownnya sangat mahal harganya. Dan ini dia Basya yang akan jadi jungle sepertinya. Yes, Baxia akan menjadi bulan-bulanan warga pertama. Ini akan menjadi benteng pertahanan atau bisa dibilang adalah orang paling depan dari sisi RRQ yang akan membawa retribution. Karena memang secara tidak langsung, apalagi bisa dibawa oleh seorang Baxia. Walaupun dia di XP sekalipun, kita kan dulu sering lihat ya Baxia di XP. Wah, itu biasanya Gimana Basya di XP gimana? Wah, gimana? biasanya menggunakan. Itu zaman M2 kan? Iya, nggak flicker juga kan. Maksudnya Iya. Revitalize Revitalize atau enggak Avengers. Avengers. Jadi ya sama-sama tidak punya escape skill. Jadi ditaruh di jungle sekarang masih capable walaupun Ya mungkin One. escape skillnya ya cuma Basya Shield Unity sama mungkin satu tiket. satu tiket Lu atau one way masuk, tiket aja. gak menang war, lo pulang dengan nama. Ya, ya. Dan dia mau nggak mau nggak harus ngebuka tortoise juga kalau misalnya memang dia mau escape. Tapi ya tentunya kita Iya. sudah melihat dari draft kedua belah tim Aura. Dengan membawakan tentunya Yuriines Hayabusa, Eve, Beatrix dan juga Kufra akan melawan Sang Raja. Oke. Yang sangat amat kuat. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita langsung menuju ke Land of Dawn bersama dengan Ranger Mas. Dan juga Momochan. Dan aku KB. Ya udah kan? Iya, Nah, udah ya. makanya. Iya. Dan ini dia. Bagaimana match up dari early game dan bahkan badannya langsung hadir di arah orange buff. Oke, lihat dia langsung membuat seorang Fan mundur ke arah belakang, masih di level 1. Masih ada Hai di depan sana, Versik is coming. Tapi nampaknya kali ini Versik menggunakan satu bar retribution dan berhasil mendapatkan orange buff. Para pasukan dari RRQ, invasi jungle pertama mereka yang sangat mahal. Membuat seorang Fan mereka bertekuk lutut dan harus kehilangan level. Ketinggalan 2 level di early game seperti ini bukan hal yang baik, tapi Versik masih mau lebih. Ini dia instingnya Versik yang sudah kita bahas sebelumnya, Profesor. Ya tapi balik lagi dengan emblem tank. Dia punya hybrid defense, dia juga punya firmness di sini. Ini makin banyak lagi hybrid defense yang didapatkan oleh Versik tentunya. Total berarti 10 tambah 6, 16. Dari awal game aja dia udah punya. Dan dengan perbedaannya kita match up dengan Assassin. Yang dimana untuk sekarang Fan membawakan Weapon Master. Artinya apa? Artinya Aura Fire memaksakan game ini agar bermain sampai dengan menit 20. Alright, Hai di sana menutup pergerakan dari seorang Naomi. Mundur ke arah belakang, one by one situation. Skylar versus Kabuki. Sama-sama gold lane yang luar biasa kali ini. Poking damage terjadi. Profesor, melihat permainan Skylar seperti ini, apakah ini akan ada perubahan template permainan dari seorang Skylar, Momochan? Kemungkinan bisa sih, kelihatan pergerakan yang cukup agresif, tapi Versik masih mau lebih sepertinya. Dan Fan terkena Petrify. Petrify! Tidak dipakai Rafeve-nya, masih ditahan begitu saja. Karena Rafeve yang penting di sini mungkin ada di tangan dari Versik ketika
dia harus bergelut mendapatkan turtle tanpa adanya retribution. Ini cukup menarik ya dari versi karena dia bawa ke arah tentunya conclusive blast, dia bawa firmness juga dan bahkan dia sampai bawa ke arah season hunter untuk bisa dapetin lagi-lagi farmingan pattern yang bakal well farm banget dari awal ini Be. Ya dan balik lagi untuk asuransi early gamenya aja dia bawa emblem tank. Ya. Yang biasanya rata-rata mungkin bawanya emblem fighter atau basic common. Tapi untuk saat ini kita melihat bagaimana agresivitas yang seolah tidak akan ada henti-hentinya. Dan tadi kalau pertanyaan dari Ranger Mas, Skylar mau tidak mau mengikuti tempo Iya, dari ikutin Versik dan tempo. Naomi-nya. Karena kalau ketinggalan dia yang bakal kena fall off sendiri. Bener, karena ini bukan permainan Skylar, dia poking di early, apalagi dia tahu dia tidak memiliki item. Di depan sana ada Clay, bakal mundur ke arah belakang, memberikan sedikit pressure, berhasil mendapatkan cold buff, membuat seorang fan baru level 4 kali ini. Purple buff akan coba diinvasi habis-habisan. Blessing duet untuk clear minion saja, ada High di depan sana, Versik berhasil mendapatkan purple buff-nya kembali. Recurring tas dikeluarkan oleh sang tuan muda. Dan bahkan Kabuki pun tumbang di area atas. Ini baru pertama kali aku melihat Skylar bermain dengan tempo secepat ini, seagresif ini. Dan meskipun kita ngelihat tidak terlalu overcommit ya. Tapi pergerakan dari Naomi pun tidak terhenti begitu saja. Bahkan Skylar mendapatkan platingan yang begitu banyak. Full platingan untuk seorang Skylar, Prof. KB. Langsung ada perbedaan gold yang signifikan sekali. 2.500 di menit yang ketiga. Dan kalau kita lihat dari Van dia stay di level yang keempat tentu bakal berat banget juga buat High. Karena mau nggak mau dia bakal plus 8, dia nggak bisa beli ROM item karena dia pemegang retribution. Dan ini mungkin yang mau kita lihat dari sebenarnya Cloud ya. Waktu di match sebelumnya dengan Quantum Charge, ini yang harus dilakukan nggak sih, Be? Iya, permainan cepatnya. Betul. Poke damage berani, yang penting escape pakai Battle Mirror Image karena dia punya BMI. Dan buat sekarang Skylar melakukan hal yang serupa. Hal yang tadinya mungkin di match pertama itu tidak dilakukan oleh Marky. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan. Hayabusa di arah late game akan menjadi bahaya. Dan ini tugas RRQ, apakah dia mampu bisa membawa game ini ke arah early atau mungkin di arah metode late game Aura yang akan mengganas dan bahkan menenggelamkan sang raja. Tapi aku belum melihat juga pergerakan dari Clay yang terlalu signifikan dengan satu buah Raw Wave ya. Mungkin terkecuali dengan satu buah Petrify tadi ke arah Van yang dimana first blood-nya memang sempat didapatkan oleh RRQ sendiri. Tapi Kimura, baru aku ngomongin Clay, sudah kejadian. Langsung Kimura berhasil dimakan begitu saja Skylar. Untungnya dia berhasil mendapatkan satu buah absorb damage karena dia harus bertahan di arah top lane dengan ada keganasan 3 player dari Aura Fire. Dan masih ada retribution sekarang. Masih ada retribution. Invasi lagi. Bakal coba dihajar, Tyrannus dikeluarkan oleh High. Di all-in begitu saja, Naomi still survive. Dibalikan kembali keadaan dan bahkan High akan menjadi korban. Kali ini di depan sana para pasukan dari RRQ ingin membalaskan kembali keadaan dan Rena Lapate from Kabuki gagal. Berhasil menenggelamkan High di depan turretnya sendiri. Dan tidak tumbang dari Naomi kali ini namun Versik menangkap Van yang lagi diam-diam mencuri ke area purple. Kali ini kunci udah mulai dibuka kah? Belum ternyata. Masih ada satu buah shadow kill dari seorang Van namun sepertinya akan disimpan begitu saja. Tapi Banana tiba-tiba dia flicker Ranger Mas. Dan bahkan hilang. Banana berhasil memancing satu buah shadow kill. Dan Van berhasil kehilangan satu sosok yang sangat mahal. Harusnya ada sosok Purple Buff yang bisa diinvasi oleh para pasukan RRQ di belakang sana. Blessing Brand from Skylar. Berhasil mendapatkan satu buah point kill tapi untuk Clay bukan salah Skylar. Dan invasinya terus berfokus ke area gold lane kali ini dari RRQ. Sementara Versik mencoba untuk menangkap High dan Petrify. Lagi dan lagi dari seorang Clay Ranger Mas. Kapten terbaru dari RRQ, Clay berhasil menenggelamkan High di depan sana. Adu retribution terjadi dan mungkin kali ini akan dimenangkan oleh Versik kalau misalnya ada objektif turtle. Kenapa? Karena levelnya Profesor KB. Iya, levelnya ini terlalu fall off banget. Level 9 dari Versik, unggul 3 bahkan untuk saat ini. Dan kalau kita melihat dari Clay 501 ini hampir 100% kill participation. Semua rotasi di leading sama Clay dan lihat Versik hanya membadani saja. Hanya melakukan zoning out saja. Pergerakan 5 man dari RRQ sampai Aura Fire masih belum mendapatkan satu poin kill pun di sini. Oke, di depan sana langsung ada invasi kembali terjadi menuju ke arah orange buff yang dimiliki oleh para pasukan Aura Fire without retribution, tanpa retribution. Wah, ini turtle-nya mau dilanjutin lagi. Turtle yang ketiga mau perfect turtle plus. Kalau misalkan Lord-nya tanpa ada mistake, tanpa ada kesalahan, kayaknya Versik bakal mendapatkan level ke-15-nya sebelum menit yang ke-10 bahkan. Oke, kalau misalnya kita lihat ini permainannya cukup disetir oleh Clay ya. Clay yang mungkin di roster yang sebelumnya, dia tuh tidak terlalu bermain setir seperti ini. Biasanya dipegang oleh Finn.
Kalau misalnya kalian sadar, dan kali ini dengan permainan roster yang berbeda, Naomi mencoba mengikuti gameplay dari seorang Clay. Kalau misalnya Profesor dan juga Momochan sadar, tapi lihat Naomi di depan sana, mencoba untuk menutup, Tarles dikeluarkan, dapatkan, Ravivnya gagal. Satu ball point silahkan coba didapatkan, Naomi still survive. Tapi tidak akan terlalu lama, blessing duet from Skylar. Mencoba untuk memberikan satu ball point kill yang gagal didapatkan. Kabuki belum merubah dengan Ren Rapati kali ini. Kabuki masih bertahan di depan sana, para pasukan dari Aura Fire mereka tidak terlalu rugi. Tidak ada kehilangan poin sama sekali. Dan bahkan pecah telur yang sangat mahal diamankan oleh seorang Kimura. Karena lepas dari pandangan Banana, Kimura juga tidak bisa dipegang, Profesor. Ya tapi balik lagi, Kimura sekarang ada yang pegang ini. Versi kebetulan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Basya ini akan memotong regen HP. Yang tentunya Uranus pasti bakal bener-bener ke shutdown banget. Gimana caranya Kimura menghindari Versik, tapi dia juga memegang lini belakangnya. Kebetulan RRQ kayaknya draftnya nggak punya lini belakang untuk sekarang. Yes. Mereka punya Skylar. Skylar dengan Cloud yang kita tahu sendiri bahwa dia akan bermain ofensif, jump in ke tengah-tengah team fight. Clay juga sama. Dia bisa nembus tembok, nembus terrain. Makanya dia pasti bakal bermain loncat ke belakang ya kan. Yang menandakan bahwa RRQ nggak punya backline. Satu kali loncat semuanya harus all in. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari Gold Elite tadi, jauh banget posisi dari seorang Kabuki. Perbedaan 2000 gold. Sementara Skylar memang lagi unggul-unggulnya sekali ini. Bahkan RRQ secara keseluruhan mereka unggul dari segi network 7.600 di menit ke-8. Dan Versik benar-benar terlihat kuat tentunya dengan emblem tank yang dia bawakan kali ini. Dan bahkan Skylar udah mulai join, udah mulai ikut rotasi. Dan ini tinggal gimana RRQ mereka buka vision, mereka masuk invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire dan gak ngasih kesempatan sama sekali untuk pemain-pemain Aura Fire untuk ngejar dari segi ketertinggalan network dan bahkan item mereka. Dan satu hal yang mungkin harus diperhatikan Aura Fire adalah laning jauhnya selalu didorong sama seorang Banana. Banana dia memanfaatkan laning jauhnya agar para pasukan dari Aura Fire gak ada split push. Power split pushnya sangat besar dengan adanya Hayabusa, tapi ditutup sama Banana. Lihat, dia nggak akan ikut terhadap team fight yang terjadi. Dia memilih untuk mengamankan lini jauhnya. Sedangkan ini ada hal yang cukup berbeda ketika mereka juga mengamankan partai Cloud. Lihat posisinya, dipegang semua. Positioning, boost, presence-nya semua dipegang. Ya balik lagi sih, ini kayak hampir semua rumput berbahaya. Karena apa? Karena ada Kaja, ada Kadita. Jadi ya udah pasti Divine Judgment dan juga Breath of the Ocean bakal menghentikan bagaimana rotasi dari Aura Fire. Sementara di kubu dari Aura Fire, High itu butuh banget durability untuk membuka team fight. Karena apa? Karena Kimuranya ke shutdown dari awal. Sehingga dengan Banana yang unggul dari segi XP lane dan ditambah dengan Versik yang leading banget dari segi jungle-nya, dua lane udah fatal banget. Gila. Ditambah dengan Skylar dan juga Kabuki yang dari awal mendapatkan gold yang berbeda. Karena apa? Skylar dapat full plating. Iya, dan Sementara bahkan, Kabuki nggak dapat. dan bahkan dia sekarang udah berbeda 2 level. Dibandingkan 3 bahkan dibandingkan dengan seorang Kabuki di Plus sini. Wind of Nature ini udah pasti bakal Blazing Duet jump in ke tengah-tengah team fight. Bisa jadi Skylar bakal berani untuk membuka setup tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana ada Versik yang udah standby on position. Skylar fokus ke arah objektif yang dia miliki. Ini bisa dibilang Banana akan membawakan satu hadiah kepada para pasukan Aura Fire yang top lane. Satu ward yang mungkin belum di-charge, tapi udah bisa memberikan damage yang cukup impact terhadap base turret. Hai berada di garis depan. Belum dibuka begitu saja, Super Minion juga masih bergerak dan bahkan Banana masuk terlalu dalam. Bakal coba dipaksa, Shadow Kill dikeluarkan. Banana membawa Van hampir saja ke para pasukan dari Aura Fire. Tapi lihat, di sana ada Defense Judgment yang menghentikan pergerakan dari Kimura. Namun masih bisa melakukan defense tentunya dari Aura Fire. Setelah satu momentum yang hampir juga dimaksimalkan oleh seorang Naomi, namun hanya Kimura saja yang tumbang. Banana. Ini permainan yang mungkin aku bisa bilang RRQ mereka menaikkan tempo permainan mereka dengan begitu cepat. Mereka tahu mereka punya late game insurance tapi mereka mau poke damage yang diberikan sama seorang Skylar ini yang justru jadi kunci dari early ngebuat dia snowballing. Makin lama makin akan semakin tertinggal jauh dari seorang Kabuki. Kalau menurut aku sih Skylar udah harus respect ya, walaupun dia unggul sangat jauh, tapi damage tadi itu membuktikan kalau dia nggak bisa sembarangan masuk, Profesor. Ya apalagi kita tahu sendiri bahwa di sini permainan dari Aura Fire membawakan Assassin Jungle. Yang berarti late game power dari Aura Fire ini lebih mengerikan ketimbang RRQ. RRQ jangan sampai ke bawah late gamenya, jangan sampai terbawa ke menit 18. Karena di atas menit 18 ini bakal jadi bencana banget. Yang kayak Ranger Mas sering bilang, bahwa Aura Fire dengan Assassinnya bisa saja malah membawa gameplay. Kemarin pas Dewa United juga melakukan hal yang serupa ketika berhadapan dengan Aura Fire. Betul, mereka takut
ada satu hal yang seperti itu dan ini sangat bisa nyata. Pertama, mereka tidak punya high ground defensif, tapi terdeteksi pergerakan dari Hai di depan sana terhadap seorang Versik yang membuat dirinya mengamankan posisi untuk purple buff. Oke, tinggal winning conditionnya aja yang diubah sekarang. RRQ harus team fight di luar dari area high ground Aura Fire. Karena Aura Fire punya Sin. Ini mana Sin dengan real world manipulation udah pasti bisa mengurung RRQ. Aura Fire kebalikannya, gimana caranya menahan late game ini agar menjadi kenyataan. Fun perlu level 15-nya dan gimana caranya untuk mencari level 4 tersebut ya kan. 4 gap level ini, ya mau tidak mau harus melakukan defense tanpa harus terpick off. Dan yang paling penting adalah gimana caranya Skylar jangan sampai loncat ke arah kotakan di world manipulation dibuka oleh seorang Sin nanti di area team fight-nya. Karena Lord tentunya tidak akan bisa di kontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka melepaskan begitu saja karena lagi-lagi ketertinggalan dari segi network. Level kali ini membuat aura mereka kalau memaksakan team fight tentunya mereka bisa saja terwipe out. Dan kalau bisa aku bilang, Momo-chan, tadi kan bilang jangan sampai termakan sama real world manipulation ya untuk Skylar. Kalau aku kebalik, Skylar nggak boleh keluar sampai real world manipulation dibuka. Ya itu maksud aku sayang. Gitu. Jadi dia tunggu buka baru masuk gitu. Bilang dong. Jangan kemakan dong. Oke, tapi kita lihat di mana para pasukan dari RRQ mereka mengungguli 12.000 gold difference. Ini adalah gold yang sangat jauh. Lord sudah bisa untuk mengamuk menuju ke arah base turret yang dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Red Rapati from Kabuki membuat Skylar terkena sedikit damage yang cukup berbahaya. Kimura gak bakal bisa menahan damage terlalu sakit. Tapi Banana stable position itu hanyalah betting belaka. Mencoba untuk memberikan start terlebih dahulu. Naomi bakal coba dia pencet seperti gagal. Berhasil dihindari. Dan bahkan kali ini blessing duet tidak ada. Para pasukan dari RRQ kali ini masih menahan blessing duet dari seorang Skylar. Masih coba ditahan begitu saja. Memberikan fokus terhadap base turret. Kabuki masih terbuka dengan sangat bebas. Tapi para pasukan dari RRQ mereka mendorong di 3 lane dan hilang. Knockout strike surprise adalah blessing duet from Skylar. Men-zoning out para pasukan Aura Fire dan RRQ memenangkan game yang pertama. Permainan yang begitu sangat amat meyakinkan dari tim RRQ. Di game yang pertama, hampir bahkan aku bisa bilang celahnya itu hampir nggak ada, Be. Iya, karena balik lagi ketika kita melihat bagaimana kehadiran dari rotasi yang cepat, Baxia benar-benar menjadi penentu di game kali ini. Dan rotasi tersebut tidak lepas dari Clay dan Naomi yang membaca situasi kalau orange buff adalah satu target objektif yang utamanya diamankan oleh seorang Fan. Banananya udah datang tiba-tiba. Banananya datang, udah bakal ketutup di sana farmingannya. Karena apa? Karena banananya udah level 2 duluan. Cut lane yang benar-benar menjadi jawaban. Karena ketika Kimura yang tidak melakukan pergerakan tersebut, yang biasanya kita melihat Kimura kalau dengan Uranus bakal motong lane. Entah apa yang terjadi di menit 0 tadi, Kimura tidak melakukan sebuah cut lane yang membuat dia ketinggalan dari segi rotasi melawan Banana. Plus dia juga nggak dapetin pasifnya untuk Uranus mendapatkan tentunya regen HP yang harusnya semakin bertambah dari menit ke menit. Namun RRQ, mereka ternyata membuktikan kepada kita semua untuk match di minggu pembuka kita. Game pembukanya yang sangat baik, tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah yang aku udah sempet bahas sama Profesor KB tadi dan juga Momo-chan. Kalau Clay ini berubah loh, tempo permainan RRQ dipimpin sama dia. Bener-bener sebagai seorang kapten, dia benar-benar mengarahkan semua gameplaynya, meng-cutting, rotasi, mendinai rotasi, zoning out, dan bahkan dia membuat para pasukan Aura Fire fokus terhadap seorang Kadita. Tapi padahal Lierli ya, Kadita ini nggak terlalu yang biasanya, spotlight banget. Oke, biasanya kita melihat Kadita sebagai roamer, ya enggak? Nah, tapi sebagai mid laner, tugas dia ternyata yang menjalankan bagaimana rotasinya ini bekerja. Karena apa? Karena clear wave-nya kebetulan kebantu banget sama Naomi. Cepet banget. Karena apa? Karena pakai Ring of Order, terus pakai Ocean ODT, itu udah cukup banget untuk melakukan clear wave. Berbeda dengan Sin, apalagi Kufra. Nah, tadi udah aku sempat mention kan, bahwa di sini Kufranya perlu badan. Kimuranya kalah rotasi, Banananya menang match up lane. Jadi udah ke shutdown dari awal bagaimana Fun untuk mendapatkan potensi di early game-nya. Berbeda dengan Versik. Versik bawa Season Hunter dan dia tank jungle. Ingat, tank jungle mau bagaimanapun caranya, dia akan tetap unggul dari segi true damage-nya. Karena dia punya full HP yang lebih banyak. Apalagi ditambah dengan hybrid defense, makanya dia berani untuk nabrak dengan 16 bahkan nih. Ini lebih
lebih mendekati Tenacity juga sebenarnya. Ditambah Iya, lagi hampir. satu hal Profesor KB yang harus diperhatikan adalah tidak dikasih snowballing atau tidak dikasih late game. Iya. Kalau kemarin kasusnya adalah Hayabusanya dikasih late Dikasih game. late game, apalagi Hayabusanya- sama pakai weapon master sebenarnya. Tapi ya perbedaannya adalah dari segi waktu yang dihabiskan ini benar-benar lebih cepat. Dan entah apa yang terjadi oleh Aura Fire, mereka benar-benar ke shutdown early game-nya. Padahal kemarin kita sempat lihat loh, ketika Kimura membawa Uranus, ini benar-benar early-nya di leading. Dan bahkan kayak aku ngelihatnya RRQ sekarang tuh kayak aura kemarin di game 2 loh. Itu dia, Iya kan, Be? kemakan semuanya. Iya, kan? tapi masalahnya memang kemarin Kimura kan dari early udah mulai potong-potong ya BLN-nya. Dan ini dia, player of the game by Samsung Galaxy S23 Series 5G, Clay. Atau Deden from Bogor, kalau kata Ranger Mas biasanya kan. Yang sebenarnya jarang banget tadi kita ngeliat menit pertama sampai menit keempat lah ya. Iya. Itu jarang ke spotlight sebenarnya dari Deden sendiri Dan karena iya, Deden juga sempat sadar kalau dia itu kan tipikal-tipikal yang ngebawa aja Iya. buat ngebuka tim fight-nya. benar. Jadi makanya di menit yang ke-8 atau menit yang ke-7 tadi dia bikin roam item tersebut yang mungkin teman-teman melihatnya kayak oh kenapa favor. Tapi yang dicari sama Clay adalah gimana caranya biar roam itemnya tuh plus 10 bukan plus 8. Jadi tetap bisa ditabung dan bisa jadi dire hit nantinya ketika late game. Oke, anyway kalau melihat dari highlight, semenjak kita melihat bagaimana Banana men-shutdown Fun, dan itu benar-benar jadi point kill yang mahal banget harganya, semua lininya mulai kacau. Kenapa mulai kacau? Karena yang tadi udah sempat kita mention, Skylar yang biasanya bermain safe, bermain di belakang, bermain untuk ngejalanin landing, sekarang dia malah buka team fight. Bahkan nggak kaget. Untuk sekarang kayaknya kita melihat Skylar yang buka Blazing Duet di dalam turret. Iya, Itu yang benar-benar mahal kayaknya. tapi lagi-lagi poin pentingnya adalah memang dia buka Blazing Duet-nya itu di luar kotakan Remote Manipulation. Dia Itu.